Oh, dia nyangkut nih. Nah, inilah lokasinya yang sekarang kita lagi explore, lagi kita telusuri sampai sejauh mana perjalanan nelayan. Dan bangka ini terkenal ramah tamah, walaupun kita nggak kenal, dan juga masih asli, masih belum terjamah. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita berada di Desa Jadabahrin dan hari ini kita akan explore di Desa Jadabahrin. Kita akan mengelilingi dan melihat potensi yang ada di Desa Jadabahrin. Gimana, Oke, kita juga akan keliling nanti ditemani Bang Jo sama Bang Sulai. Nanti kita mungkin akan ke tempat Madu Kelulut ya atau apa? Aren, Kabung. aren. Oh, Gula aren. gula kabung atau gula aren. Kalau bahasa di sini gula kabung. Jadi di situ juga kita akan mungkin menyusuri sungai. Nanti kita tergantung situasi juga tapi ya. Karena hari juga mendung, tapi mudah-mudahan tetap cerah. Jadi kita langsung aja. Oke. Kita lanjut. Ya. Oke, Sobat Joni, sekarang kita akan menyusuri Kampung Jadabahrin. Sekarang kita akan lihat salah satu potensi yang ada di Jadabahrin, yaitu pembuatan gula aren.
Ini salah satu juga mata pencarian juga di Desa Barin untuk masyarakatnya. Selain bertani ya, bertani dan nelayan. Nanti kita akan coba menelusuri Sungai Jade, di mana masyarakat setempat mencari ikan. Sebelum kita keliling kampung, kita lihat dulu. Ya, sebelum kita keliling-keliling kampung, kita akan lihat potensi seperti ini, ya, seperti pembuatan gula aren. Gabung. Kalau bahasa Bangkanya itu gulai kabung. Gulai kabung itu gula yang dari batang aren, pohon aren. Nah, ini salah satu rumah produksi pembuatan gula aren. Kapan lagi ngambil air anak tak? Apa? Mbak Iem lah. Ditimbang pulang. Lambat ah. Langsung mentung. Oh, satu buah. Jadi dia nyuruh ngambil yang isi sepupu yang nyuruh ngambil air pulang, suruh ngambil airnya. Oh, Dia kan langsung mentung hujan terus. oh. Jadi dapat mentung hujan. Masih proses Pengambilan ya. Sekarang kita di tempat pembuatan gula kabung atau gula aren. Tapi sang pemiliknya lagi mengambil air arennya, air kabung nggak? Air nira. Tengok tempat ah. Baca tengok tempat ah. Jadi di sini lokasinya oh nih. di mobil kita. Oh, saya sini lah. Baik sahabat Journey ya, kita akan melihat ini tempat pengolahan Bang. Ya, tempat Oh. pengolahan. Tempat pengolahan. Ini manual. Ini. Cetakannya menggunakan bambu ya. Direndam pakai bambu. Cetakan gula aren. Assalamualaikum. Izin, Bu. Mau lihat. Oh. Nih, Oh, ini untuk ngerebus, Bu. Jadi kalau udah dapat airnya baru diaduk sini. Oke, sahabat ini salah satu pengolahan untuk air gula kabung ya. gula kabung. Gula aren kalau bahasa biasa kita familiar. Kalau di sini bahasanya gula kabung. Ya, bahasa Bangkanya Jadi gula kalau kabung. lagi nggak proses ya, Bu ya? Bapak lagi. Oh, mentung dulu. Oh, Oh, lagi mau ngambil air nira ya. kalau mentok istilah apa, Bu? Apa namanya? Mukul tuh, mukul Mukul. Mukul. Kan dah. potong itu Benar. dipukul-pukul. Apa proses untuk pengambilan air itu dengan cara dipukul-pukul untuk dahannya ya, dahan untuk keluar airnya. Ngambilnya di mana, Bu? Di Cima. Jadi ada yang ngambil gitu, tapi kan asal ada tangannya keluar, satu lagi. Oh, jadi Bapak juga Bukan cuma di bukan cuma di Jade, tapi di tempat lain juga. dia ngambil ya. Kalau gimana di Kampung Seberang ya, di sebelah maksudnya. Salah satu mata pencarian masyarakat biasa jadi. Ya. Iya. Ya, salah satu dari bertani, salah satu juga untuk arah apa? Untuk Pengolahannya. pengolahan gula kabung juga. Sungai nelayan juga ya, tapi ke arah sungai nanti mungkin insya Allah kita akan ke sana lagi nanti. Oke, Bu, kalau Kalau hasil jadi ya hasil dia jadi sebulan kira-kira Bu berapa Bu kok? Apa ya? Kalau hasil dapatnya Tentu. nggak tentu ya, tergantung. Kan kadang misalnya mentung lama, pokoknya dari mentungnya itu kan sebulan lah keluar air. Sebulan ya. Sebulan proses berkeluar air. Jadi memang betul proses. Mentung kadang 6 kali kan, kadang 4 hari kelimanya, kadang 6 kali. Kalau proses masaknya lama nggak Bu? 4 jam. 4 jam ya? 4 jam benar. Biasanya masak itu jam pagi sore. Tahu.
Dari pagi, Misal Bu? yang sore kan gabung ke pagi. Udah Oh, pasang. dimasak Sehari gitu. 2 kali berarti ya, Bu? Oh, kalau nyadap bisa di 2 Nyadap kali. sehari 2 kali. Sehari 2. Kalau untuk proses penyadapan air 2 kali. Biasanya dijual kemana Pak Ibu? Orang yang Menjual. datang, Oh, orang yang datang ya? Datang ambilnya ya? Iya. kan ini asli kan. Oh, kalau asli berapa itu harga? Asli keping 8.000. 8.000. 8.000. 4.000. Tapi yang berbeda kalau yang dijualan harga Cetakan. 2.000, 1.000 itu pasti palsu ya. Itu KW. Ini cetakan, Bu ya? Oh, Ya, cetakannya seperti ini. Kalau udah Sekurang jadi, itu. harga sekitar 8.000. Mungkin di yang asli ya. Kalau di pasarnya mungkin kita ya paling-paling 10-11an ya. 10 bisa sampai belasan. Ya, kira-kira seperti itu. Asli itu apa ya? Beda. ada tahu. Campuran. Karena ibu yang buat yang asli makanya yang maksudnya nggak tahu ya. Oke. Oke, Bu, makasih Bu ya. Makasih, Oke, terima kasih Bu ya. Kita nggak bisa. Ya, karena bapaknya juga lagi dari airnya bahan baku. Air. Oke. Sekarang kita mau menuju dermaga, dermaga ini ya Bang. Sekarang kita sudah sampai di dermaga mini, tempat para pemancing atau nelayan di desa ini untuk melaut. Oh, dari sini. Jadi turun ke lautnya Saya lewat sini. baru Bang. Jumat kemarin turun ke turun. sungainya. Baru sudah bikin ya. Oh, ini kemana? Jumat kemarin turun baru. Belum dipakai kata licin. Baru berarti perahu nih Bang. Itu baru. Lah dibeli ke orang atau Lah. lah dibeli orang. Oke, Sahabat Joni, Bapak Bang Sulai ini salah satu pembuat perahu juga, Sahabat Joni ya. Ini salah satu hasil buatan perahunya, Tan. bahwa pembuatan Bang Sulai ini. Semuanya tuh. Semua ini pembuatan Bang Sulai. Jadi kalau daerah Jade sampai Kima ya, Jadi bahaya. Bang Sulai ini biasa membuatnya. Kalau mau pesan Kalau mau pesan jangan jauh-jauh ke Desa Barian sama Bang Sulai. Ya. Ya. Terus apa baik Bang potensi-potensi yang pacak kita gali di sini Bang? Selain Bang. ada mancing tuh. Ade mancing. Ade baik mancing. Berarti mancing sungai, Bang. Di sini. Di udang terkenal ini sungainya. Ini aliran sungai apa ini, Bang? Batu rusak. Batu rusak. Aliran sungai itu. Tapi jauh. Oh, oke, Jadi jauh dia, kalau Bang. ke luar tuh jauh Bang, ke jembatan Arab. Jauh. Tapi pernah ada Bang sampai ke Batu Rusak? Pernah. Pernah. Sering kalau sampai Oh, ini rata-rata buatan Abang Semen perahu atau hampir rata-rata lah. hampir rata-rata? Ini bagi teman-teman advangan yang belum pernah. Nih semuanya nih. Oh,
Berarti udah dari aliran sungai tahun berapa ya, Bang? Buat Bang? Udah lama, Udah lama ya? belasan tahun. Belasan tahun. Jadi memang Bang Sela ini udah menekuni Spesialis ya. profesi untuk pembuatan perahu ini udah belasan tahun ya. Jadi seperti ini contohnya. Jadi nggak usah diragukan lagi kalau untuk pembuatannya. Nah ini contoh aliran sungai ini juga tembusnya ke aliran sungai Batu Rusak, Bang ya? Nah, Batu Rusak. Kalau Pelimbung kalau ini. Pelimbung juga ya. next time kita akan coba telusuri Ya, Rusak. ya kapan-kapan mungkin ya. Kalau untuk Sungai Batu Rusaknya kita di jadwal yang akan datang mungkin. Ini pada sepi, Bang ya kalau orang. Oh. Berapa ya di perahu? Sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Ukuran agak sebesar. Yang ini, Bang. Yang Ya, tengah ya. Yang tengah Yang sama tengah. yang Oh. 5 jutaan. Kalau proses sana, Bang, kayu kita dapat dari mana, Bang? Dari sini lah. dari sini lah. Dari sini lah. Dari sini. Oh. Berapa lama pekerjaan dia sih, Bang? Setengah bulan lah. Setengah bulan. Kalau jaring itu di mana, Bang? Mereka nebar. Nih lah. Di sini lah. Oh, di sini lah. Oh, sini lah. Jaringan yang ketemu, Dah campur lah. campur, Ikan, ketam, kan ketemu, udang nggak dia? udang udah. Dan dia masuk udang. Dia memang agak hitam karena hujan nih, lumpur atau gimana, Bang? Oh. Orang galak dagang mancing kakap ini, Bang. Kita Sering, berjur nih karena memang sering. sungainya agak coklat hitam ya, keruh ya, karena posisi memang lagi hujan. Hujan banyak. Kemarin beberapa hari, jadi mungkin endapan lumpur naik sehingga agak gelap warnanya. Biasanya agak bening, tapi nggak sebening kaca ya. Kalau tujuan orang mancing ke sini banyak, Bang, misal dari mana-mana mancing ke sini. Banyak. Kalau mancing udang sering juga, Bang? Sering. Sering dari sini ya. Oh. Yang doyan hobi mancing boleh. Oke, bahasa Bajarnya yang hobi mancing udang juga Dari bisa start dari sini. Biasanya ngubung ke siapa, Bang? Kalau Bang? Saya sendiri. Oh, ke Abang juga. Ya bisa hubungi Bang Sulai juga nanti. Dekat tadi rumahnya ya, di atas ya, dekat dari sini juga ke situ nggak berapa jauh. Bisa ditanya. Perahu ya. Kita coba kalau ada ini. Kalau sungai ini bang, tembus ke Batu Rusak. Tembus. Sungai tembus di ujung, Bang. Ujung. Ya. Bakal balam juga. Oh. Oh. Juga. Oh, langsung pakai balam. Oh, Muara sekali jalan berarti. Ya. Dari jalan. Berapa jam biasanya, Bang? Kalau pergi Kalau sampai Pangkal Balam sekitar 3 jam. 3 jam. Hmm. Oh, panjang. Jauh. Kalau pakai mesin kecil itu kan 3,5 mesin. Kalau Udah lah, mesin sebentar. Tergantung berarti ya. ya tergantung lah. Kalau pernah pakai. Karena belum dicoba, silakan kalau mau coba. Oke. Tapi di sini buaya banyak. Iya. Oh, ya. Karena ini bakau juga. Bakau. Iya. Kawasan juga. Ya, jadi memang sebenarnya kita juga selain menyalurkan hobi, kita juga harus hati-hati ya dengan kondisi alam ini, karena memang ini salah satu habitat hewan buaya juga. Tidak di pertambangan, Bang. Jadi kalau dekat nih, Kalau tambak udang nih Bang sini, Bang. tadi. Iya. Oh, nggak dikasih harga, memang karena takut merusak ya. Ya. Oh iya, karena memang mata pencarian di sini istilahnya, Bang, nelayan. Ini bekas kerokong kepala bayi nah. Baru-baru nah. Bekas Jadi tulang bayi, Kalau kepala bayi. musim-musiman, baik udang ataupun kalau ikan mungkin Dipancing hampir tiap hari ya. Mancing. Kepah ya. Kalau kepah model kerang tuh, Bang. Dah. Oh, jadi Kenal. apa karena sudah hujan itu atau gimana ya, Bang? Nengok posisi air. Oh, posisi air. Berarti sekarang musim kepah. Kepah berarti kita turun ya, Bang? Turun masuk ke hutan bakau. Oh, jadi kita masuk ke dalam tuh. Wah, agak ekstrim juga. Boleh juga.
Oh, jadi memang kalau untuk nyari kepa sama jurni memang Ya, kita harus hobi masuk memang ke masuk dalam konten. bakau-bakau itu. Yang biasa. Jadi memang lumayan ekstrim ya karena habitat. Ya disarankan kalau untuk bukan ahli jangan dilakukan. Mau nyari wanipa antar ke wanipa antar ke alun-alun Pangkal Pinang. Oh dari sini ya. Hmm. Oh, banyak juga berarti ya. Kalau masyarakat sini bang datang dari laut jam pagi Pagi. ya jam-jam berapa ya, bang? Jam 7 sampai jam 9 biasa. Ada orang ngambil di sini langsung apa orang limpar keluar? Ada orang ngambil di sini lah. Langsung Langsung sini. Cukup. Kadang dari Bolingo, dari Yang berturun ha. Oh, Kota Bogor kan telepon. Oh. Oh. Oi. Ya. Baru. Oke. Kemana? mancing berapa ya, bang? Maju. Jalo. Jadi kemarin kita. Jalo. Oh, Jalo udang satang. siap-siap oke. Baca di jalur tapi ya. Baca di sini. Baca. Oke sebenarnya nih, ternyata udah satang itu Bukan cuma dipancing ya. bukan hanya dipancing. Baca di jali. Ternyata udang satang itu Saudara Joni bukan hanya bisa dipancing, tapi juga bisa dijala. Ini salah satu nelayan Ikan ya. pencari udang satang. Nah, udang satang Rusid. bang. Abang Rusid sama. Abang siapa ya bang? Abang siapa? Rusit. Rusid. Oh. Rusid ini salah satu nelayan Dijadi ya. di Jade yang profesinya jala udang satang. Oh, kalau hari-hari ya bang, berapa hari tiap hari apa ada musiman? Oh. Ya nih kayak ada musiman. Ada musiman. Kayak air masinnya kan udang kecil tuh. Udang pipih dekat sini kan. Menudang air tawarnya udang satang. Kalau banyak air tawara, udang satang banyak. Natulah. Kalau air asin lebih tinggi, debet air asin lebih tinggi, berarti udang-udang kecil. Udang kecil yang datang dari laut. Oh, udang-udang dari dalam. Masuk. Oke, bang, makasih ya. Yuk. Jadi, sahabat Joni, kalau air debat, air sungai itu air tawar, karena pengaruh hujan mungkin, debat air tawar itu tinggi, berarti udang satang itu banyak. Banyak ya. Ya, Karena mungkin karena lebih jauh dari pantai. Mas. betul, Karena lebih betul. jauh dari Jadi, pantai, jadi debit air tawarnya lebih tinggi. Ya? Oh. Iya. Kita nggak tahu berapa lama abangnya untuk menjaring. Pemandangan berangkat. Oh, iya. Ya, pemandangan. Oke, sahabat Joni. Seperti kita lihat di samping kita ya. Ini masyarakat Jadebarin baru berangkat untuk menjala udang satang. Mereka ini berangkatnya biasanya hari ini dan pulangnya biasanya sore hari. Per kilonya mereka menjual udang satang itu dari harga 120 sampai 130. Mungkin mereka untuk satu hari itu bisa dapat 5 sampai 2 kilo ya, 2 sampai 5 kilo. Mudah-mudahan hari ini dapat hasil banyak sampai 10 kilo ya. Amin. Mereka menuju ke arah Batu Rusa ya. Oke. Kita coba Untuk Pak Kapten loh. Pak Kapten paham lah Pak Kapten. kita coba menyusuri sungai Desa Bahrin. Oh dia nyangkut nih. Lah, abang, kita ngomong-ngomong deh. Oke, sahabat Joni, sungai ini
menuju ke Batu Rusa. Batu Rusa ya Bang? Ya, Batu Rusa, terus bisa juga sampai ke Pangkal Balam. Oh. Tapi jarak tempuhnya kalau dari sini sekitar 3 sampai 3 jam ya? 3 jam. Seperti kita lihat sahabat Joni ya, samping kanan ini kan mereka masyarakat biasa mencari lokal kepa ya. Bahasa Bangka kepa. Nah, bahasa Bangkanya kepa itu. Itu jenis kerang yang isinya bisa dimakan. Itu per kilonya masyarakat menjualnya sekitar 100.000 ya. 30-an kalau kepa. Kalau masih ada cangkangnya itu sekitar 30.000. Tapi kalau sudah isi saja itu sekitar 100.000. Dan inilah suasana pemandangan muara Sungai Jadi. Sungai Jadi ini yang berpotensi untuk selama ini nelayan para masyarakat Jadi dalam mencari penghasilan ataupun nafkah untuk keluarga. Ya. Nah inilah lokasinya yang sekarang kita lagi eksplor, lagi kita telusuri sampai sejauh mana perjalanan nelayan. Biasanya berapa jauh Bang kalau perjalanan? Umumnya rata-rata mereka menuju lokasi yang biasa mereka tuju itu hampir setengah jam lah. Setengah jam? 1 jam lah, 1 jam. 1 jam. Nah karena memang para nelayan ini ahli dalam hal menentukan Koordinat ya tempat ya, ikan. tidak semua orang kalau kita terjun ke sungai itu tahu lokasi. Kalau kita pikir air begini luas, oh di sini ada udangnya ya. ada, tapi nggak begitu maksimal dan mereka akan mencari ke titik-titik yang secara naluri mereka udah hafal gitu. Dan itu kelebihan mereka yang hidup di daerah perairan sungai gitu. Jadi mereka tahu, oh di sini banyak udang, di sini banyak kepa gitu loh. Tapi kalau buah nipah rata-rata karena tumbuhnya di pinggir sungai. Pinggir sungai ya. Dan itu yang nggak bisa lari kemana-mana, hanya menyusuri sungai. Dan inilah salah satu potensi desa Jadi Bahrain dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di samping bertani, juga nelayan ya. karet juga. Sekarang lebih ini lagi ke sawit ya. Tapi kehidupan pokoknya mereka di sungai, nelayan. Itu yang penting. Bertani tetap. Nah ini kita akan menemukan salah satu teman yang biasa mancing, yang tahu lokasi ke daerah mereka nambat perahu. Oh ya. Untuk mancing nih ya, mancing. Ini sahabat Joni. Ya, kita ini lihat sebelah kanan kita kan, ya, ada orang juga mancing. Ini masyarakat setempat juga mancing. Ya. Mancing ikan. Nah, ini mancing udang, mereka mancing udang. Dan Bangka ini terkenal ramah tamah, walaupun kita nggak kenal. Dengan lambaian tangan itu bersahabat. Besepradi bahasa kita. Ya, itu uniknya di Bangka ini. Oke sahabat Joni, tampak di depan kita bukit ya, perbukitan itu. Sampai penting belok gitu. Bisa jauh gitu. Jadi memang di sini banyak alamnya juga sangat indah ya. Bukit Kepo. Nah, ya, kalau masyarakat ini menyebutnya Bukit Kepo. Itu Bukit Kepoh yang tembusnya ke informasi dari Bumi Permainan sini. Mungkin tampaknya itu udah perkebunan sawit juga ya, karena udah tampak rapi juga. Susah. Jadi ada salah satu di sini memang pahlawan. Selain tadi jadi tempat pemancingan udang, sini juga tempat pengambilan buah nipah. Di salah satu buah nipah itu pahlawan itu Bang Nipah Bang. Yang jadi kebanggaan. Buah nipah itu memang Bangka Belitung yaitu Bahrain. Di pinggir-pinggir sungai. Asli orang Kores, Kalau buah nipah itu dibuat apa ya Bang? Dan itu makamnya ada di kita akan explore lagi ke lain di waktu. buah nipah itu digunakan kalau di sini biasanya untuk pembuatan bahan baku karena es. jadi ini disebut Jada Bahrain karena ada nama itu beliau yang belakangnya. Mungkin mengingat kepahlawanan seperti beliau bubur ya, tapi dia nggak hancur. dalam hal jadi memang buah kemerdekaan nipahnya Republik tetap Indonesia.
strukturnya tetap, cuma agak dibuat agak lembut, nggak dijadikan kolak deh. Bakau juga masih bagus ya. Ya. Ya, untuk alamnya juga bakau sini masih sangat alami dan bagus juga kondisinya ya. Mana? Di depan sana, tapi Oh. jauh perjalanannya. Iya, Di bukit ya. Di bukit sana. di bukit ya. Jadi di bukit itu juga terdapat makam katakanlah pahlawan Bangka ya, namanya Depati Bahrin. Depati Bahrin. Jadi memang Bahrin itu merupakan salah satu Dibikin keramba, Bang. pahlawan Bangka. Ngapain dibikin Bangka. keramba? Tapi memang tempatnya sangat jauh ya. Jadi kalau kita ke sana mungkin butuh Kalau bikin waktu keramba yang itu sangat juga bagus juga. lama. Mungkin next time nanti kita kalau memang kita ke kampung di Kima kalau nggak salah tadi ya. Kalau di Kima mungkin Banyak, kita predator ya. nanti kita usahakan ke sana nanti. Oh, ini pelabuhan Kima. Mana? Kalau sini pelabuhan Kima. Oh. Pelabuhan Kima. Kalau di sini pelabuhan Kima ya. Ini pelabuhan Kima. Kalau kita tadi di sana pelabuhan mininya Jadebarin. Nah, di sini tempat pelabuhannya Kima. Jadi orang-orang Kima yang mau turun ke sungai, dia melewati ini jalurnya. Ini salah satu menuju ke jadi kalau kita mau ke makam Bahrin Bang Iwan, Ya. jadi Gimana? kita harus turun ke sini dulu. Oh gitu. Ya. Tapi tempatnya di Tempatnya ke Kima. Kima. Oh agak jauh ya. Ya. Oh ya. Mungkin Nyusuri- next time kali ya. Hah? Next time kali kita ke Mungkin sana next kalau time lah. kita ke Kampung Kima ya. Desa Kima. 1 kilo Bang. Dari ini ya. Oh. 1 kilo perjalanan untuk menuju ke makam Depati Bahrin. Oke. Jadi spot-spot yang biasa orang pergi itu di sini-sini Pak Bang. Spot mancing ya. No mancing toh, spot mancing kayak spot jali ya, jali udang tadi ya. Kalau ikan-ikan apa Bang? Kalau ikan-ikan biasa yang paling banyak tuh Bang sini Bang. Kakap, Bang. Ikan kakap, Pelungur, pelongor, oh. betutu. Ikan betutu, bedukang berapa per kilo biasa kalau orang ngambil itu Bang? 40.000 oh. Oh, kalau kakap so 40 sampai 50 ya per kilo. Kalau sudah di pasar itu harganya bisa Lambung tinggi Bang. masih fresh tuh ya. Nah itu salah satu betutu tuh untuk yang orang habis operasi itu bisa mengkonsumsi. Jadi ikan betutu itu sebetulnya bisa dikonsumsikan untuk pengobatan ya. Ya, Oh, yang habis orang-orang yang Operasi ya. operasi ya. Ikan gabus, ikan delak, betutu, kiung yang satu. Oh, ya ikan kiung juga kan Yang paling untuk obat setelah habis operasi karena lebih cepat Penyembuhan. sembuhnya. Benar. Yo, Oke, ya kita balik kanan. kita balik lagi. Oke, kita akan balik lagi ke tempat pelabuhan mini tadi ya, pelabuhan Desa Jade. Airnya tenang ya Bang. Di sini pohonnya dominan bakau sama pohon nipah karena berada di pinggir sungai. Kalau ikan belanak ada deh Bang ini Bang. Ikan belanak. Banyak belanak. Ikan ketang, set. Oh, kalau ikan kekitang musim. Air asin. Air asin apa tuh?
biasa dia datang sini Pak. Ikan-ikan kecil tuh, ikan-ikan bilis. Ada yang masuk Di musim-musiman tapi yo. Jadi kalau pasang tebak tuh di sini lah Pak. Pasang tebak di pinggirnya lah. Jadi kalau masalah pukat itu, Sobat Joni, masyarakat itu sekitar di pinggir-pinggir pohon-pohon Lokal ya. mangrove itu ya. Mangrove ya. Jadi habitat ikan, ketem, kepiting ya. Karena hutannya juga masih asri, masih belum terjamah. Semoga tetap Terlestari ya. ya. Semoga tetap terjaga alamnya. Jadi ditebang. Ya benar. Oh jadi kalau air pasang tinggi ya, Sampai loh. sampai ke atas daun itu, Sobat Joni. Kalau air pasang itu sampai batas daun bakau itu, mangrove. Spot untuk mancing ya. Sangat bagus bagi yang hobi mancing. Ini adalah spot memancing udang. Dominan banyakannya udang sama ikan. Biasanya orang mancing udang tuh pakai apa umpan Bang? Umpan orang mancing udang. Udang lah. Udang kecil-kecil di sini. Udang makan udang. Udang-udang rumpun kecil-kecil tuh. Oh, Dimakan atau lupa no? oh itu lah. Orang nyalo dulu apa? Oh, orang jalung kan ubi biasa. Oh, umpan dulu pakai ubi, Ah, baru di jalo. baru di jalung. Oh gitu, oh. Kemungkinan ya. Karena tidak bisa lihat dengan drone. Mungkin hutan-hutan biasa kan Bang. Tunggu Anipah. Bawa barang dak, bawa barang macam mana gitu. Jadi orang yang cari pas ini yo. Pinggir jalan apa? Pinggir darat tuh. Ke dalam oh, Sampai ke darat ini. Kalau batas lah, kalau ada daging. Oh, di lumpur berarti ya. Lagi lumpur. kalau kita sanggup masuk setelah yang terkenal Bakau. dari Tadi mancing. Sekarang kita mau menuju balik ya. Balik lagi ke daratan. Kita kembali dari sisi yang sebelahnya ya. Buah nipah. Kalau ini buah nipah. Nah, itu buahnya. Buah nipah. Buah nipah. Buah nipah. Buah nipah ini memang habitatnya di rawa-rawa seperti ini sih, di daerah Payau kalau itu. Sama dengan bakau ini dia.
Bang, jadi kalau dalam tuh hutan juga nih Bang. Lugar lugar sawah gimana? Oh, Tapi sendiri di oh, sebelah sana nah. selatan. Oh. Oh, rencana buat sawah nih. Sawah, ada program Oh. pemerintah yang sawah. Oh. Airnya tenang Bang. Ya. Oh, dulu ah. Dari Atau nyebrang. ke sini pulang lagi. Tapi dulu belum sebesar nih Bang. Oh. Udah berarti kondisi alam juga Bang. Oh. Kondisi alam. Oh gitu. Udang loh. Gaji ya. Oh. Oh malah wah. Jadi utara masih sawah. Dari Lempung sampai Hah. Berembunnya kelihatan no? Kelihatan berembunnya. Hah? Nomor HP. Oh, Nomor HP yang punya Ah. perahu. nggak bisa kita tulis, Bay. Minta ke abang. Nanti kalau mau Ya. Oke sahabat Joni, kita bentar lagi sudah mau sampai Ya. ke dermaga ya. Oke. Oke, kita udah mau sampai. boleh lah. Oke. Masih Hati-hati, fit. hati-hati. Oke. Jalan-jalan. Oke. Oke, Pak. Oke, Sampai sudah Joni. sampai. Kita mau Sudah sampai. Bismillah. naik ke daratan. Apa pelak? Enggak bang, alhamdulillah sehat. Oke, kita akan naik lagi ke atas dermaga. Ini baru megang sampai. Jarak perahu dengan air itu sekitar 15 cm. 10 sampai 15 cm. Nyangkut, oh. Ini termasuk surut, Bang? Surut ya termasuk. Oke, Oi. perjalanannya airnya tenang. Bagus. Sekarang kita napak kampung. Oke, kita sudah turun. Nunggu pelaut. Nunggu.
Oke sahabat Jurnal, jadi ini namanya kepah, jenis kerang yang ada di tempat yang daerah Payau. Temennya lagi hidup. Keras, lama tengklak baru. Biasanya kalau orang kita Bangka nih, rampai kayak daun padi. Sampai apa? Sudah. Rampai. Kalian Ilu lah lanjut. Rampai gitu. Makanan tradisional daerah. Biasanya makan pakai dirampai kayak daun keladi atau ditumis kan. Atau di sate, bikin sate juga bisa. Banyak lah di cara pengolahan kepah nih Bang. Banyak cara pengolahan kepah ini dari dibikin sate kalau masyarakat setempat ya. Dibikin sate, ditumis atau dicampur apa tadi Bang? Rampai. Kalau bahasa di sini rampai. Masak kayak keladi. Dimasak sama keladi. Dia sama pepaya bisa, sama daun ubi juga bisa. Jadi dirampai, dioseng-oseng, ditumis. Rasanya next time kita coba. Oke, Sobat Joni, kita akan menelusuri perkampungan Jade. Sebagai informasi saja ya, Sobat Joni. Di Desa Jade ini salah satunya pusatnya orang-orang hebat. Maksud saya di sini banyak orang yang bisa mengobati secara tradisional. Kalau bahasa kita pengobatan alternatif ya. Dan pengobatannya bukan sembarangan. Banyak juga yang pengobatannya dengan secara metafisika, dengan herbal juga. Dan mereka mengobat seperti kanker, banyaklah penyakit-penyakit berat yang medisnya terkadang tidak bisa disembuhkan, tapi ternyata bisa disembuhkan di sini. Ini salah satu keistimewaannya ya, Ika. Jadi kita akan sambangi, mungkin kita akan sambangi yang melakukan alternatif tadi, pengobatan alternatif tadi ya. Ya. Karena masyarakat banyak libur, begini suasana di Jade Bahrin cukup lumayan ramai ya. Selain itu tadi mungkin ramai karena banyak orang-orang datang berobat juga. Karena di sini ada berapa masyarakat, tokoh agama yang bisa mengobat secara alternatif tadi. Ini Masjid Al-Ittihad Desa Jade Bahrin. Desa Jade Bahrin ini seperti kita ketahui, Jade Bahrin itu dari salah satu tokoh pahlawan yang ada di Bangka Belitung, yang ngetop juga, yang asalnya mungkin dari Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Tenggara Timur. Ini salah satu masjid terbesar. Masjid terbesar di Desa Barino. Terbaru juga. Ini dari mana Bang? Dari dana dari masyarakat apa Pak? Dari masyarakat, ada yang bantuan dan banyak lah. Bantuan juga? Bantuan dari luar. Dari luar juga? Tumbangan-tumbangan sukarela tuh kan. Oke, kita akan coba keliling-keliling juga daerah lain. Suasana perkampungan ini.
Nah, lumayan tenang. Kampungan daerah-daerah di Bangka itu seperti ini, tenang ya, tidak ada hiruk pikuk. Jadi setelah pulang dari kebun mungkin masyarakat setempat kalau hari Minggu itu istirahat. Beda dulu, kalau dulu kan kebanyakan masyarakat Bangka itu bertaninya dari tani lada ya, mereka itu banyaknya nginepnya di kebun. Nah, nanti kalau Jumatnya baru pulang. Tinggal di kampung. Ya, tetap berkeluarga ya. Jadi Sobat Joni, jangan berpikiran ya kalau di Bangka itu semuanya habis ditambang. Jangan, karena di Bangka itu banyak kok yang masyarakatnya masih peduli dengan lingkungan. Mereka mencari nafkah itu bukan hanya dengan bertambang ya. Nah, mereka bertani, berkebun ya, dan juga nelayan. Kalau daerah-daerah pesisir itu kebanyakan mereka nelayan. Jarang mereka melakukan tambang. Jadi sebagai untuk meluruskan saja, kalau di Bangka itu sebenarnya bukan hanya tambang dihasilkan, tapi seperti sawit, karet, dulu lada ya. Sekarang juga madu kelulut juga di Bangka ini kan lumayan juga. Potensi madu kelulut itu luar biasa. Peminatnya banyak. Panen langsung terjual. Ya, setiap panen itu kalau madu kelulut itu pasti habis terjual. Seperti Bung Ratno itu ya, Bung Ratno yang ada di Pangkal Niur. Oke. Yang kita ke alternatif siapa ya Bang? Apa? Yang alternatif loh. Siapa yang pacak alternatif loh? Ada di kampung, di kebun. Oh, biasa di kebun ya? Tak jauh kebun. Oh. Torong loh. Torong kok. Nih. Udah. Pakai 3 batang loh. Kita beli itu dulu. Beli anu loh. Stok di rumah Bang. Jangan untuk beli ya. Ingin Milan. Nah, Oke, Mila. makasih ya. Oh, ya. Oh, gantung be pakai sauki. Nggak ada grup anak pakai bawa raga ambung. Yo. Peralatan ya.
kayak mobil. Kalau kawan dapat kayak mobil gitu ya. Drone dulu oh. Gigi. Oke, kita kembali lagi ke rumah Ya Sulai. Oh, Iwasanin sih kok. Oh, Awanin. Oke, Sobat Joni. Ya. Kita sudah keliling-keliling kampung Jadabarin. Beginilah suasananya. Potensi yang ada di kampung Jadabarin. Apa saja yang jadi potensi di desa Jadabarin. Bagi sahabat Journey yang punya keluhan penyakit baik fisik maupun metafisik, bisa juga alternatif ke desa Jadabarin. Di sini banyak tokoh-tokoh yang bisa mengobati. Jadi ikhtiar ya, sebagai ikhtiar kita untuk secara alternatif. Yang ternyata alhamdulillah banyak juga yang berhasil ya. Jadi sebenarnya potensi-potensi kampung yang ada di Bangka itu luar biasa ya. Kalau kita bisa gali. Bukan hanya sektor pertambangan saja yang ada di Bangka. Ini salah satu buah aren tadi. Ini yang diambilnya itu airnya di atas itu ya. Inilah yang dikelola jadi gula aren tadi. Gula aren tadi nanti dijual, dicetak, dimasak, dicetak, baru tes pengambilan nira tadi. Nanti dipenyanta tadi dibilang dipukul-pukul tadi ya. Tadi itu kembangnya itu dipukul-pukul tandannya. Menghasilkan bunga seperti itu, air seperti itu. Jadi airnya itu air nira. Oke. Boleh pangkal kita jalan. Motor. Kenapa? Tangkap hewan yang jauh Tangkap jauh. jadi mampu motor. Rupanya? Ternyata. Kita istirahat dulu ya. Oke, kita istirahat dulu, makan siang ya. Nanti baru kita jalan-jalan lagi ke tempat pengobatan alternatif ya. Oke. Kadang nggak jalan gitu. Break bensin. Tapi kita fokus ini bang, kita memang fokusin untuk kampung sih. Karena kita Cube kemarin itu konten kita tuh masih menyesuaikan dengan kondisi kawan-kawan yang terjangkau aja. Makanya kemarin kenapa yang wisata potensi desa atau kampung itu kita angkat. Sebenarnya pengen kampungan dulu, baru nanti ada kampung potensi ya, gitu. Perangkat kampung. Banyak orang nggak usah bang, jauh-jauh dah. Kami tidak tahu Jadabarin apa. Menjadi di sini, belum tentu Padahal kami asli orang Bangka. Banyak orang deh. Apa sih Jadabarin ini? Apa itu? Apa itu? Itu bukan Jadabarin. Sini TK ke Palembang. Kampung kan pendalaman. Kalau nanti puncak-puncak itu udah kemana itu? Belitung ya? Tentu kalau Iya. memungkinkan pengen sih Bangka Belitung. Kita berangkat dari sana. Kelak, mau ke sini lagi. Udah kawan lo.
Orang gelap. Kiri kanan depan belakang kan? Kiri kanan depan belakang. Gak mau guys. Apa kata? Udah ngarahin kapan? Kita akan terlibat dengan dia. Aja. Ini sangat gelap sekali. Bisa dilihat. Gelap Pak. Fuck you. Ngajar hujan ya. Ya lama lagi rempes-rempes lah. Assalamualaikum. Ada itu lampu? Lampu senter. Oh, ada lampu. Hah? Mau puri, tapi dia jadi Irang ya. Ah, Tempuhan
ke siapa nih? Oke, sebelumnya kita akan mampir dulu ke tempat temannya Bang Sulai. Jan ya. Bukan Bang Sulai ya, Bang Ijo. Bang Ju. Gelap sekali. Beliau ini salah satu alternatif pengobatan alternatif ya, pengobatan alternatif yang ada di desa Jadi Bahrin. Dan mereka juga menurut kabar beliau ini pasien yang sembuh dengan alternatif ini ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Eka kemarin yang berobat katanya kami bertiga lah ya. Lalu banyak sehat. Dia nyumpah nama. Bukan nyumpah tuh kata kira alhamdulillah kok kayak lama sih deh benar. Nah, kupon sama kula alhamdulillah banyak kurang. Lo angkat apa saja. Jadi kami nih tengah jalan-jalan tadi memang sengaja bikin konten cerita tentang desa Jadi. Nah, karena Pak Kader Dek sempat Pak Dek sempat Dek sempat akhirnya dikit ya Sulai. Sulai itu kan bikin perahu ya. Turun ke sungai. Apa ya? Hah? Apa lagi ya? Nggak deh bayi. Uang dikundang kali bayi. Kau bayi dikundang, jadi terpaksa dia ke Dempung. Nah, Bila perjalanan tadi tolak ketemuan di rumah ya Sulai sih. Nah, karena aku merasa dari tua kali sakit, bukan merasa tua. Aku deh, udah gitu juga tahu. Gila. Mesti ginawarnya dulu kira. Jadi aku tadi lang rasa sehat. Nah, kemungkinan untuk kawan-kawan yang di luar sana yang ada sakit penyakit, karena aku sendiri lah ngerasa aku sehat, udah di beranoa, jadi wajaklah kawan-kawan ke sini biar tahu kawan yang di luar sana yang tengah kesulitan, kayak model bini Andre kemarin kan dia tahu apa lah. Akhir untungku ngontek Haris nih Longor nih tahu ke sini. Ya dari mulut ke mulut. Jadi dengan ini tadi ya kawan-kawan ngajak ya sekalian kita kasih tahu ke masyarakat. Oke. Karena aku sendiri ngerasa sehat. Alhamdulillah. Kan kalau kemarin sehat ibadah ya yang tinggal naik kan Zohor gede ya. Oh gede. Tadi kan sehat kan ya. Sehat itulah obat, itulah terima kasih kita ke Maha Kuasa. Ini namanya Pak Jumri. Pak Jumri lah Pak Langatai. Ya Jumri pun. Nah, cuman sih kok apa? Hobinya nih burung perkutut, dia hilang. Dia menyelang dari hobi aja nama saya hilang. Mulai hilang. Iyalah cerita dia. Jadi mampir sambil ngasih tahu ku bersyukur, ku alhamdulillah sakit emakku lah dibilang normal sih tapi alhamdulillah lah, banyak kurang. Mudah-mudahan kita berpuasa lumayanlah pintar tuh dari ibadah tuh jangan tinggal. Soalnya kalau kita ibadah tuh udah tinggal Maha Kuasa tuh lebih cinta, lebih sayang ke kita. Kita cinta ke Maha Kuasa sayang ke kita. Mau kita rajin ibadah, kalau kita rajin ibadah, dialah kita dilanat. Salah satu kunci ya toh? Kunci ya lah kunci, satu-satu kunci ya. Oke, kunci gembok, oke. Jadi dari Pangkal ya. Kami dari ada yang dari Pangkal. Dari Pangkal dari Sungai Liat. Dari Pangkal dari Sungai Liat. Tapi Ciko Ciko dari rumah. Dari rumah. Dari Pangkal, Tinggi Pangkal. Tinggi Pangkal. Sungai Liat. Inti itu tadi lah, toh
Kami kan banyak Manggil tok gimana? Ini cari jalur pirang. Oto. Ada apa? Ayo abang. Dia panggil Pak. Katanya lama tadi Pak. Lumayan, kelihatan ya. Sebentar. Karena di Jadi Bahrain itu sendiri kan kebanyakan orang nggak tahu dari ade istilah atau penyembuhan alternatif. Nah, ngapa dia jauh-jauh kan kalau di Bahrain Jadi kan di Jadi ini kan kata anak abang ini ade nih. Tidak tahu Dia yang ngomong, berarti dia lah yang anu. Udah tahu dia lah. sampai tahu ada kawan-kawan kita yang di luar yang membutuhkan. Dulu kalau ya kita tuh yang kita pikir tuh pakai miskin, anak yatim, yang orang nggak mampu, mana orang mampu tuh setelah orang tuh gampang ke rumah sakit. Kalau orang nggak mampu pakai miskin, anak yatim tuh kita bantu, kita tolong, insya Allah. Bukan kau sombong, bukan kau riak takbur kan? Kalau kau badan sehat, insya Allah, kau siap bantu. Tapi men badan sehat, alhamdulillah men badan sehat baca. Baca lah. Apalagi anak yatim tuh men bagi ku pribadiku tapi men orang kota pribadiku kalau ku ada serupiah pun ku nggak ada duit anak yatim. So, malahan kita wajib bantunya. Bantu. Bantunya. Banyak tadi yang datang berobat nak pulang sama Alhamdulillah. Men ke belakang, men ke depan kita datang, ke belakang. Alhamdulillah. Lah banyak kok. Bukan kayak daerah kita dari Belitung, dari luar Bangka juga luar Bangka banyak sekarang nih. Tadi malam orang dari Bandung minta tolong hubung tulang nih patah lah 3 bulan di rumah sakit. Tapi menjar jauh aku tahu menjar jauh mendekat ku insyaallah. Jadi melalui dari HP lah gitu malam. Pas 3 bulan di rumah sakit. 3 bulan berangkat ke Bandung. Dah. Ku keluar kan anu ku jarang nang. Jarang. Jadi orang kesini ya. Jadi orang lah minta tolong ke rumah, insyaallah kalau nolong orang insyaallah tapi kita jangan orang nauzubillah. Tapi orang minta tolong insyaallah kalau pada sehat. 2 kali bisa ongkos keluar. Ongkos tuh kita ada mikir masalah ongkos tuh kan. Yang kita pikir tuh kesehatan orang. Orang kita lah, orang hidupnya kita lah, orang cari makan kita lah, orang tanggung jawab kita lah. Asa kita pikir kan, kita cubit daging kita sakit, orang sakit lah. Jangan kita ngitung macam ni, jangan hitung ya. Watas kemampuan orang macam mana kita nolong orang. Andai kata kita ke rumah orang minta tolong ke orang-orang ya, macam mana perasaan kita? Rasa kita ada segar orang lah ya lah kita lah, sama-sama manusia. Dia milik jabatan ika apa, dia milik ika orang kaya modal apa. Yang penting kita tuh usaha ikhtiar, mudah-mudahan sehat. Kalau sehat tuh terutama kita baca ibadah. Tadilah aku ngomong ke apa nih Pak ada guru SMK 1 lah. Tadilah dia kemana kan ya patah kaki di mari. Nah, jadi sini tadi kataku kita tuh bukan masalah agamanya kita pikir, malah kesehatan. Masalah agama semua aku nih keturunan dari orang Kian, mak orang Kian. Turun Cina. Orang Cina, keluarga Apen Sawit ya. Apen Sawit bakal metro ya. Iya. Pak Apen tuh ke Pak Mak adik-beradik. Tapi yang kita pikirkan kesehatan. Kalau kita sehat, insya Allah kita apa pun bisa. Walaupun kita ada duit, asalkan kita sehat, insya Allah. Walaupun kita banyak duit, tapi kita sakit, Jangan apa lah. Rumah lah. Sehat lah ya. Sehat lah. Baca ibadah. Kita nih dia semata-mata orang minta tolong ke kita, pasti ada kita minta tolong ke orang. Dia semata-mata kita sehat, pasti kita ada sakit. Macamnya lah cerita. Biasanya obat sakit apa biasanya? Kalau penyakitnya bukan riak, semua terkebora, penyakit apapun. Insya Allah. Asalkan dikabul maha kuasa, penyakit apapun insya Allah. Maha kuasa ngabul, cuma pun pelantaran ya. Usaha ikhtiar. Asal sembuh kata Allah, sembuh. Sadar kata Tuhan walaupun mana. Kalau kita ngelakukan ngobat kayak atau biasanya ada ritual tertentu lah. Tidak deh. Pokoknya yang penting orang tuh mendapat hadiah orang. Mana kita sang ketemu, misalkan kakak umur, itu kan, nak ada orang, nak dia doakan di orang ya lah.
Jadi kita tuh jangan kita sok-sok sombong, sok apa kata orang, bukan ilmu yang Tuhan titip ke kita tuh sedikit ilmu dititip kita untuk nolong orang, bukan untuk nolong. Kalau sejarah tempatnya istilah itu malamnya juga sini lah. Tinggal sini memang dari lahir, tapi dulu kau sempat tinggal di Gunung Maras. Oh, Bro Maras. Desa Berbura. Berbura. Oh. Di dusun Buhir ya. Di sini berapa tahun lah? Dari tahun 2008 aku dulu aku lama di Gunung Maras lah. Jadi berguru sana memang Enggak, memang dulu Enggak lah. jalan perjuangan di Gunung Maras itu Desa Berbura tuh. Oh. Desa Berbura itu terdiri 3 dusun. Itu Bernai, itu Buhir, itu Rambang. Nah, itu hasil dari perjuanganku lah tuh. Dulunya Bernai ke Buhirnya desanya Riau. Rambangnya Desa Penganiur. Ya setelah aku berjuang, dia bentuklah satu desa, jadi tarik dari Penganiur ke Rambang, dari Riau berjaga Buhir. Zaman Paiko gitu. Oh, jangan Paiko. Digabung jadi. Digabung. Jadi di si Paiko itu Berbura. Bernai Buhir Rambang. Rembang. Satu desa. Satu desa. Kepala dusun Buhir itu 8 tahun. 8 tahun jadi kepala desa. Kepala dusun. Kepala dusun. Oleh satu LP, ada PT. PRT ya. PT 3 tahun. Luar biasa ya. Atas namanya Pak Seli, orang Kecamatan Riau tuh. Tapi ini ngalanku. Pak Sri ya. Cerita. Hujan rendah. Karena hujan rendah juga. Turun terima. Kalau akek kami dulu nama Bong Sinjung itu kata orang kini ini kan tepak. Jadi ilmu-ilmu tadi Dari kakek. dari kakek. Dari kakak. Oh, dari tepak tadi. Kalau kakek kamu suke, Bong Sinjung namanya. Bun Sinjung. Oke. Jadi ilmu tadi turun. Dari keturunan. Bukan belajar masuk kok. Bukan dari keturunan. Kalau mak kami tadi ya, samping yang ambil obat-obat rebusan itu kan, alternatifnya bikin beranak. 42 tahun mak bikin beranak. Tadi kan orang beranaknya kan dukun pakai kan, bukan bidan. Bukan bidan, betul. Zaman dulu kan mau dukun, beranak. Dukun beranak. Bidan. Sekarang kan bidan, dia boleh sih dukun kan. Ini dukun dukunnya lah botak sampai mikir. Jika kami ke kapal tadi mah ada beda ada kami. Jadi mah Kode soal kemana lah? Nggak kemana kode rumah, cuma orang rumah kode ketiram keponakan sakit kan? Nah tiram. Anak keluar aja yang dulu Tiram, tinggal di tiram nih. daerah entok. Kirim Kembali, tiram kembali. Tiram. Oh, tiram. Daerah Sadaya. Udah sadai. Jadi ngomong berapa hari ini? Dia pagi tadi pergi, malam lah pulang. Oh, Nanti keponakan. dia sempat ke Bujang ya? Dia empat lah bagaimana nyari janur kira. Janur bannya baca. Dari Kak Negeri majalah mana? Kami ini dari YouTube, Pak. Dari YouTube, YouTube. Channel YouTube kami Kampung Jurni namanya. Ya baik. Kalau bahasa kita, ini apa kampung? Orang Bangka. Oh, orang Bangka. Jadi menggali potensi-potensi yang ada di kampung kita adalah soal kan bangkitnya menyebut desa ini kan janggal kedengaran. Nah, jadi kita nyebut kampung. Nah kampung mana sebesar apapun tetap kampung. Nah, di luar sini kan desa tua Tunung, desa Bulu Hijau. Kalau kita kampung mana? Kampung Tua Tunung, kampung Bulu Hijau. Janggal nyebut desa dia. Nah, jadi cerita walaupun karena channel YouTube-nya kan Jurni. Cuman bahasa kita, nota kampung. Menggali potensi yang. Jadi ini ketua.
Suanya lah paling tua kali, suanya. Bukan. Udah ngaku. Ngapa dia ngaku? Bukan tak saya dua. Udah ngaku. Ini lah ke? Merang tua. Orang tua. Ya aku tua. Kalau orang muda pemulai ya. Ya. Kita lah awak makanya aku bingung. Pertama ngantar bini Andre ya. Duduk luar, karena kan bini kawan berubah ya. Lah segar dia anu kan ketika. Duduk bini kawan aku masuk langsungnya begagit udah nen. Kalau kita tuh orang bakat nih humor, macam ni punya humor. Kalau kita punya humor, kan sehat pemikiran kita juga tenang. Kata orang maka dia cepat tua. Wah, ya betul weh. Menang kan? Dengan dasar tuh weh. Padahal separah apapun orang yang bareng di sini, karena diajak bergaji, sugesti agak sembuh. Kalau terhibur ya kan? Kalau kita banyak hiburan, orang-orang sakit itu ini tidak merasanya. Tapi kalau kita serius, nyatu kita pegangnya terus sakit. Cuman ini sering sakit hati ya. Gara-gara dia kejampiran ya. Berarti ini nyari berarti. Ini nyari saya. Tapi nyari macam ini nyari. Siapa gitu mereka? Jangan obatnya ya gini. Alhamdulillah jadi mereka. Jadi mereka aman, aman. Di Bangka, di mana tinggal? Di Sumalia. Di Sumalia di? Kami berdua Sungai Liat toh. Sumalia di mana? Kampus stasiun 12, kalau ini di Kudai. Di Kudai. Ah, Nah, ikat stasiun 12. stasiun 12. Itu dekat di Toyo, di Pak Toyo. Toyo mana ya? Pak Toyo guru SMK 1. Orang Jawi ya. Pak Toyo namanya. SMK 1, Bu. Nah, suka satu guru suka satunya. Enggak tahu, Bu. Gerakan baru, Wah. Baru 3 tahun. Baru itu lawan. 7 tahun. Bu. Oh, 7 tahun. Baru itu jangan asli tinggal. Oh, asli ya di Rambutan toh, Kampung Rambutan. Itu rambutan. Oh, di rambutan ada banyak gandus ya. Nah. Baik. Asaku nya dia mereh mak neng asaku. Mak neng warung nasi itu. Dari gede-gede. Kok di Bangkai kak ini? Kalau ku di Kampak. Di Kampak. Kapan? Budi rumah kantor. Dan Tepak. depak. Rumah Jagi ya. Depan Polda. Depan Polda. depan pedang. Polda. Orang jadi helikopter Polda jadinya. Itu orang Polda yang punya rumah situ. Depan Polda itu. Yang ada rumah kebun jadi. Kebun. Nah, bukan di Molan. Bukan, ya sana kayaknya dekat sebelah, kalau dari sini sebelah kiri, desa sebelah kanan dekat Cimpang tadi kan. Nah, itu punya orang Polda. Polda. Yang bangsa tembok ke Molan kok, punya Molan kok. Tapi lama punya Molan tuh sebelumnya jadi wali kota lah dia lah punya. Lama yang itu. Lama. Sebelumnya jadi wali kota dulu waktunya tengah apa tengah stres loh, udah berarti gini dulu Oh, dulu Pak. Nyam ini, alhamdulillah. Ini kali gimana? Berkatnya tuh, gara-garanya lah langsung hujan gini lah, baru datangnya langsung hujan. Jangan pada dong. Awet ini ya. Oh, ya lah. Motor. Bidangku. Oh, gitu. Nah, kadang-kadang kalau sifat-sifat macam ya orang tuh pemikirannya pakai tunggu sirik kita. Iya, betul. Nah, contoh kadang-kadang orangnya sakit macam beliau mereka kan sakit mah kan. Bawa ke dukun. Kata dukun itu ini. Disantet. Nah, itu masalah. Padahal itu jelas sakit mah angin menurut kita kan. Nah, jadi kalau kita percaya ke ya, jadi ujung-ujung kita juga salah. Salah. Tapi kita usah ikhtiar dulu, bisa mempan ini kan. Yang penting kita orang tuh jangan kita pikir kena ini kena itu kan. Dua kali kena macam ya, pemikir macam ya. Saya beli sedikit kita, duduknya. Bener lah. Ngapanya aku udah dengan gua dengan dudukku. Menjadi angin kan ya, baca kita urut itu ini kan kita usah ikhtiar supaya mereka tuh sembuh. Dan kita bersangka ke orang. Kadang-kadang kita nih dengan adanya
banyak musuhnya kita bersangka ke orang. Bersangka kurang. Asa demam kena ya. Pokok dia orang lah. Tapi orang lah. Itu namanya pemikiran atau pemikir terlalu kuno. Padahal cacing. Ya perkutut, banyak perkutut dari kendang ya. Oh, banyak kok. 10 berat kok. Ini nih. Ya kami turun bawah. Terima kasih banyak sama-sama jangan. Baca kak. Alas sepatu kagak taruh situ. Oh, kami izin, no. Oh. Kampung. Oke. Permisi kita izin. Boleh. Sini. Oke, Sobat Joni, kayaknya hari ini sudah akhir dari perjalanan kita. Kita sudah eksplor Kampung Jadabarin, di mana banyak potensi. Jadabarin ya? Jadabarin. Banyak potensi-potensi yang sudah kita ketahui, di mana terdapat juga hasil laut ya, Bang Iwan ya? Ya. Sungai. Hasil Udang satang. Ya. Jadi untuk sahabat Joni yang ingin juga mancing udang satang, ternyata di Jadabarin ini juga menyediakan Ya. Bang Iwan ya? Ya. Juga seperti pembuatan perahu. Ya. Betul. Sama Bang Sulai tadi. Bang Sulai ya. Ada juga Gula buah nipah. Gula aren ya? Gula aren juga. Ya. Asli Ya, gula aren asli ya. gula aren. Yang sudah kita lihat tadi tempat produksinya, kebetulan cuman ownernya lagi keluar untuk mengambil air nira ya. Tadi juga kita udah mampir ke rumah salah satu Pak Jumli ya, salah satu pegiat alternatif. Beliau ini pengobatan alternatif bukan ya. Jadi kalaupun ada sahabat Joni yang ingin berobat yang sifatnya alternatif, bisa juga menghubungi ke Pak Jumli di desa Jadabarin ya. Ya. Kita juga bersama Manjo ini ya udah seharian ini udah mengikuti kita, jangan sering juga next time mungkin ikut lagi ya. Gimana? Oke, kita sampaikan di sini. Sampai sini dulu ya. Jadi setiap cerita mempunyai setiap perjalanan punya cerita, setiap cerita mempunyai makna. Nantikan perjalanan kita ke Nata Kampung di lain waktu. Oke, Sobat Joni, jangan lupa kalau mau ekspor mancing udang satang ikut ke Jade. Oke, sip.